Korea Utara, sang dewa nuklir Asia, Kim Jong-un, beri peringatan untuk negara adidaya Amerika Serikat. Pernyataan tegas, Kim Jong-un seakan memberikan sinyal kepada Amerika Serikat dan sekutunya untuk tidak main-main dengan Korea Utara. Sejumlah senjata nuklir menghadasyat yang dimiliki ditegaskan Kim adalah jaminan keamanan nasional Korea Utara. Dalam laporan yang dikutip Viva Militer dari kantor berita Korea Utara, KCNA, kalimat itu terlontar dari mulut pemimpin tertinggi Korea Utara saat memberikan pidato dalam perayaan peringatan 67 Perang Korea pada tahun 1950 hingga tahun 1953. Seperti yang diketahui, Korea Utara adalah salah satu negara yang tertutup dan sangat anti Barat. Mengingat perang saudara dengan Korea Selatan yang merenggut jutaan jiwa, Kim berjanji kepada rakyatnya tidak akan lagi ada perang. Janji Kim di depan para pejabat dan perwira tinggi tentara rakyat Korea sangat meyakinkan. Pria berusia 37 tahun itu optimis dengan senjata nuklir yang dipunyai. Tak ada satupun negara yang berani macam-macam dengan Korea Utara termasuk Amerika. Senjata nuklir dinilai Kim sebagai kekuatan absolut terhadap kekuatan asing. Sekarang kami sudah berubah menjadi negara yang bisa mempertahankan diri sendiri dan tak tergoyahkan terhadap tekanan intensitas tinggi dan ancaman militer, serta pemerasan kaum reaksioner, imperialistik dan pasukan musuh, ujar Kim dikutip dari Viva Militer dan Daily Mail. Tak akan ada lagi perang di tanah ini. Keamanan nasional dan masa depan kita akan dijamin dengan tegas dan permanen karena penangkal nuklir pertahanan diri kita yang andal dan efektif, katanya. Pernyataan Kim ini membuktikan dan menunjukkan sikap tegas Korea Utara yang sebelumnya menolak terlibat dalam putaran baru diplomasi program nuklir bersama Amerika. Keengganan Korea Utara bergabung dalam sejumlah perjanjian nuklir berbanding terbalik dengan ambisi Kim yang menginginkan peningkatan program nuklirnya. Dalam perayaan peringatan berakhirnya Perang Korea di Pyongyang, Kim juga membagikan sejumlah senjata kepada para perwira tinggi militer Korea Utara. Dalam sebuah foto yang tampak, Kim berfoto dengan para perwira militernya dengan yang menggenggam pistol di depan dadanya. Sementara itu, senyum Kim Jong-un dikelilingi para jenderalnya yang memegang pemberian atau hadiah yang disebut seperti gangster. Sangar sekali potret senyum Kim Jong-un digerubungi para jenderalnya yang memegang hadiah pemberian dari Kim untuk peringatan gencatan senjata. Baru-baru ini Korea Utara dan Korea Selatan merayakan 67 tahun mereka sejak disepakatinya gencatan senjata. Rupanya dua negara yang merupakan tetangga sekaligus musuh ini memiliki cara berbeda untuk merayakannya. Korea Selatan merayakannya dengan upacara jarak sosial yang dilakukan para veteran bermasker. Bagaimana yang dilakukan Korea Utara? Melansir dari Daily Mail 27 Juli 2020. Pada Senin kemarin, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un terlihat dikelilingi oleh para jenderal yang disebut berpose seperti gangster. Para jenderal tersebut berpose memegang pistol. Peringatan yang diberikan kepada mereka sebagai hadiah untuk menandai ulang tahun gencatan senjata Perang Korea. Kim Jong-un berpose bersama para jenderal yang memegang pistol dalam peringatan 67 tahun gencatan senjata. Ya, Korea Utara merayakan hari penting itu dengan pemberian hadiah istimewa untuk para pejabat jenderal.
Gencatan senjata yang mengakhiri permusuhan kedua negara ini terjadi pada tahun 1953. Peristiwa 67 tahun lalu itu membuat Korea terbelah dan jutaan keluarga terpecah oleh zona demilitarisasi. Kim membagikan pistol peringatan kepada puluhan jenderal dan perwira senior yang menjanjikan kesetiaan mereka kepadanya. Media pemerintah melaporkan, para peserta mengangkat pistol dan berjanji untuk memperjuangkan Kim Jong-un dengan mengorbankan nyawa mereka, lapor kantor berita pusat Korea. Kontras dengan Korea Selatan, gambar perayaan di Korea Utara menunjukkan para jenderal berkumpul berdekatan untuk foto kelompok tak mengenakan masker. Meski selama akhir pekan, Korea Utara melaporkan kasus pertama yang diduga sebagai infeksi COVID-19 baru setelah bersikeras selama berbulan-bulan telah membebaskan diri dari penyakit yang melanda dunia ini. Bukan hanya memberikan hadiah untuk para prajurit, Kim Jong-un punya merayakannya dengan cara lain. KCNA melaporkan bahwa Kim juga mengunjungi pemakaman di pinggiran Pyongyang, tempat para prajurit perang Korea yang gugur dimakamkan. Dia meletakkan satu mawar dan membungkuk di depan sebuah monumen besar di pemakaman martir perang pembebasan tanah air, menurut KCNA. Sayangnya tidak disebutkan kapan tepatnya Kim pergi ke sana. Di Seoul, sejumlah veteran dalam penutup wajah tempat duduk yang jauh secara sosial menghadiri upacara penghormatan atas upaya mereka bernama Days of Glory. Di layar, rekonstruksi dramatis perang diselingi dengan wawancara dengan veteran asing dan pesan dukungan dari para pemimpin negara-negara saat ini yang mengirim pasukan untuk mendukung Selatan. Di antaranya Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan rekannya dari Prancis Emmanuel Macron. Mengenai peristiwa tragis itu, jutaan orang terbunuh dalam konflik 3 tahun yang dimulai 70 tahun lalu pada 1950. Ketika itu, komunis utara menyerbu selatan yang didukung Amerika Serikat ketika pemimpin Kim Il-sung berusaha menyatukan kembali dengan paksa semenanjung Moskow dan Washington telah terpecah pada akhir Perang Dunia II. Korea Utara yang didukung Tiongkok dan Soviet berjuang melawan Korea Selatan dan koalisi PBB yang dipimpin Amerika Serikat. Permusuhan berakhir pada 27 Juli 1953 dengan gencatan senjata yang tidak pernah digantikan oleh perjanjian damai. Korea Utara kemudian membangun persenjataan nuklir yang menurutnya perlu untuk melindungi diri sendiri dari invasi Amerika Serikat. Dan sebagai akibatnya, mereka telah dikenai beberapa sanksi internasional. Pyongyang menganggap konflik itu yang mereka sebut sebagai perang pembebasan tanah air yang mulia merupakan suatu kemenangan. Kantor berita resmi KCNA melaporkan bahwa Kim Jong-un memberikan jenderalnya pistol peringatan bertuliskan nama Agustusnya sebagai tanda kepercayaannya. Senjata-senjata itu dinamai setelah Gunung Paitu, gunung berapi yang tidak aktif di perbatasan Cina-Korea yang dianggap sebagai tempat kelahiran spiritual rakyat Korea Utara. Dalam foto-foto itu, Kepala Staf Umum Wakil Marsekal Pak Jong-chon yang duduk di sebelah kanan Kim dengan hati-hati mengarahkan pistolnya ke atas daripada ke arah pemimpin. Di sisi lain, Kim Jong-un juga mengatakan jika berkat senjata nuklirlah Korea Utara tak akan lagi diperangi oleh negara lain. Namun sayangnya baru-baru ini Korea Utara melaporkan adanya kasus COVID-19 setelah semua negara tak percaya atas klaimnya tersebut. Maka dari itu, Kim Jong-un menerapkan lockdown pertama kalinya di Korea Utara ketika satu orang terduga positif. Lalu bagaimanakah akhir dari gencatan senjata Korea Utara dan Korea Selatan? Mungkinkah suatu saat nanti akan menjadi perjanjian damai?